Jai, silakan dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatannya kepada kita untuk bertemu kembali di dalam kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Baik, para hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema kajian kita adalah berbenah menuju malam-malam terbaik. Dan sebelum kita masuk ke kajian, Ana ingin menyampaikan biodata pemateri kita pada malam hari ini agar kita lebih mengenal beliau. Nama beliau adalah Ustaz Iswahyuddin LC. Beliau berasal dari Wera Kelly, Ambalawi. Status beliau sudah berkeluarga, alhamdulillah. Dan juga pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau adalah tamatan dari Darul Hikmah, baik itu MTS maupun MA-nya. Lalu setelah dari Darul Hikmah, beliau melanjutkan studinya di Ma'had Badar Al-Islami Bogor. Lalu setelah dari Ma'had Badar, beliau melanjutkan S1-nya di Lipia, Jakarta. Dan kesibukan beliau sekarang adalah beliau sebagai pembina Rumah Quran Ihkamul Quran di Kota Depok. Dan juga beliau adalah pembina dan penasehat jamaah haji dan umrah di ibu kota Jabodetabek. Nah, mungkin itu sedikit profil singkat dari beliau agar kita lebih mengenal pemateri kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai acara pada malam hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang istimewa ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan begitu pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, agar kita senantiasa bisa mendapatkan keutamaan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau seandainya kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan,
ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mensukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan antum-antum semua dengan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ini sebagai amal jariyah, ya. Karena menunjuki orang lain terhadap kebaikan ini di antara salah satu pahala jariyah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunjuki orang lain daripada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala yang dikerjakan oleh orang lain tersebut tanpa mengurangi amalan yang dikerjakannya. Ya, jadi dia akan senantiasa mendapatkan pahala-pahala yang dia tunjuki orang tersebut dalam melakukan kebaikan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menyatukan para alumni, ya, yang luar biasa, tentunya semangat belajarnya, kemudian semangat menuntut ilmunya. Dan salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang tentu dengan mengikuti sunnah beliau, ya, mengikuti contoh daripada ibadah yang beliau ajarkan menjadi sebab di antara diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika seseorang mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, ini menjadi salah satu sebab ibadah yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya syarat sah diterimanya ibadah kita di sisi Allah adalah dengan dua, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa mutaba'atur Rasul, mengikuti contoh dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah menyampaikan, man mata ala sunnah mata ala al-khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas sunnah nabinya, maka dia meninggal di atas kebaikan sepenuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, di antara pembahasan yang berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini adalah kita mengambil petunjuk, mengambil hidayah dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan di malam-malam yang mulia bulan Ramadan. Lebih khususnya malam spesial, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah mendengar juga di antara kajian ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Bahrain, ya, yang memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah sebagaimana istiqomahnya para salaf terdahulu dalam menjalankan puasa Ramadan. Kemudian kemarin juga telah dipaparkan dan disampaikan fikih yang berkaitan dengan puasa yang disampaikan oleh Ustadz Rifkil Furqan, ya, Masya Allah apa yang beliau sampaikan itu semoga bermanfaat untuk kita. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan yang berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tentu 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang sangat spesial sekali, ya. Berbeda dengan 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir ini adalah di antara malam yang sangat spesial. Di antara keutamaannya itu adalah 10 malam terakhir ini, ya, ada yang namanya malam Lailatul Qadar, ya, dan letaknya di 10 malam terakhir. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau
Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, sehingga dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya letaknya malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang tidak kita dapati di 10 malam pertama, yang tidak kita dapati di 10 malam kedua. Oleh karenanya, kenapa kita harus mempersiapkan 10 malam terakhir ini adalah sebaik-baiknya malam? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Kemudian, malam Lailatul Qadar juga ini teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkannya di malam-malam ganjil, ya. Jadi malam-malam ganjil tersebut disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadar fil witr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam-malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ya. Jadi ini diantara kespesialan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, diantara keutamaannya itu adalah menjadi bulan atau menjadi malam di mana diturunkannya Al-Quran. Dan ini semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu surat, yaitu surat Al-Qadar khusus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat besar sekali di antara keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini bukan berarti kita mengesampingkan 10 malam pertama, 10 malam kedua. Ya, tidak kita kesampingkan hal tersebut. Akan tetapi, di mana 10 malam terakhir ini diperintahkan untuk kita bersungguh-sungguh, untuk diperintahkan kita juga untuk senantiasa bermujahadah mendapatkan keutamaan malam tersebut. Ya, kalau ibarat orang yang lomba itu adalah last minute, ya. Jadi lap terakhir daripada putaran lomba tersebut benar-benar harus kita maksimalkan. Ya. Kalau ada kekurangan di 10 malam pertama, di 10 malam kedua, maka di 10 malam terakhir ini adalah tempat kita untuk benar-benar memperbaiki semuanya. Kita cari keutamaan malam Lailatul Qadar, kemudian kita maksimalkan, kita manfaatkan dengan baik. Ya, karena ini adalah malam yang sangat istimewa. Dan karena keutamaan inilah tentu kita akan membahas terkait dengan malam-malam Lailatul Qadar. Apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling membantu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir ini adalah amalan khusus, yaitu i'tikaf. Ya, amalan khusus yaitu i'tikaf. Nah, apa yang dimaksud dengan i'tikaf ini? Ya, i'tikaf ini teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya, dalam kitab beliau Al-Muhalla, huwa al-iqamatu fil masjid bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Kata Ibnu Hazm, i'tikaf itu adalah al-iqamatu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid biniyati taqarrub ilallahi azza wa jal, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli lailan kana au naharan, yaitu baik itu malam ataupun siang. Jadi berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk di antara amalan i'tikaf. Nah, amalan i'tikaf ini di antara hal yang bisa membantu kita untuk senantiasa bisa memaksimalkan ibadah ketimbang orang yang tidak melakukan i'tikaf, dia di rumahnya tidak melakukan ibadah, dia tidur.
Berbeda dengan orang yang melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia akan dibantu. Nanti dia akan ibadah di masjid, dia gampang bangunnya untuk melaksanakan sholat malam, dia gampang untuk maksimalkan untuk membaca Al-Quran, karena dibantu dengan amalan i'tikaf tersebut. Ya. Nah, oleh karenanya, hukum i'tikaf ini, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-i'tikafu sunnatun lirrijali wan nisa wa hadha bittifaqil madahibil arba'ah. Jadi, i'tikaf ini adalah sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Ini disunnahkan berdasarkan kesepakatan 4 madhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka sepakat bahwanya hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan ini diperbolehkan dengan 2 syarat. Ya, bagi teman-teman atau wanita yang ingin melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka perhatikan 2 syarat ini. Yang pertama, hendaklah wanita tersebut meminta izin kepada suaminya atau walinya. Ya. Karena ini diantara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf, maka Nabi pun mengizinkan beliau. Ya, jadi sehingga perempuan yang ingin melaksanakan i'tikaf, maka hendaklah dia minta izin dulu kepada suaminya atau walinya. Kemudian yang kedua, syarat bagi wanita yang ingin i'tikaf, maka dia hendaklah menjaga dirinya untuk tidak menjadikan dirinya sebagai fitnah. Tidak berpakaian yang memamerkan auratnya, tidak bertabarrud, tidak memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan sehingga mengundang fitnah. Ya. Maka diperhatikan 2 syarat ini, karena wanita itu hakikatnya mereka di dalam rumah. Nah, ketika mereka keluar rumah, maka diperhatikan supaya tidak mengundang terjadinya fitnah. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan i'tikaf yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan ada 4 di antara tujuan kita melakukan i'tikaf. Ya. Yang pertama adalah uquful qalb ala ta'atillahi azza wa jal. Yang pertama adalah mengkonsentrasikan hati sepenuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkonsentrasikan hati agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terjadi perbedaan, ya. Akan terjadi perbedaan orang yang tidak melakukan i'tikaf dan orang yang melakukan i'tikaf, itu perbedaannya sangat jauh sekali. Orang yang tidak i'tikaf, dia hanya berdiam diri di dalam rumahnya, tidak mau maksimalkan ibadah, ya mereka akan mendapatkan pahala yang biasa-biasa saja. Namun orang yang beriktikaf, ya, mereka akan senantiasa dibantu untuk mengkonsentrasikan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat masjid ini adalah yang membantu dia untuk bisa senantiasa memaksimalkan ibadah tersebut. Belum lagi teman-temannya yang ada di dalam masjid, belum lagi jemaahnya yang senantiasa membangunkan mereka untuk beribadah kepada Allah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga ini tujuan yang pertama itu adalah uquful qalb ala ta'atillahi azza wajal, yaitu senantiasa mengkonsentrasikan hati sepenuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam'ul qalbi alaih wa wuqufun nafsilah, yaitu menahan jiwa agar total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seperti yang tadi kita sebutkan, ada perbedaan orang yang enggak i'tikaf dan orang yang i'tikaf itu ada perbedaan, ada konsekuensi apa yang mereka lakukan itu tentu menjadikan perbedaan. Orang yang beriktikaf, mereka sesungguhnya telah mengambil jalan atau sebab untuk mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, al-inqita'u 'anil ishtighalu bil khalq wa tafarruq wa tafriqul qalb min umurid dunya. Ya. Yang keempat adalah yang ketiga adalah memutus diri dari kesibukan makhluk dan mengosongkan hati dari urusan dunia. Ya, jadi sementara
10 hari itu benar-benar dunia itu seperti dilupakan sejenak. Bagaimana dia senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kefokusannya pada saat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah al-khalwatu bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia memperbanyak doa, bagaimana dia memperbanyak tilawahnya. Karena di 10 hari terakhir ini adalah last time, yaitu waktu-waktu atau detik-detik terakhirnya kita berpisah dengan bulan Ramadan. Makanya bagaimana kita bisa berkhalwah, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, dalam tahajudnya, dalam ibadahnya, dalam bacaan Al-Qur'annya, dalam sholat malamnya, ya. Sehingga dia benar-benar mendapatkan predikat nanti setelah keluarnya dia dari bulan Ramadan, dia benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dia memaksimalkan ibadah di dalamnya. Jadi ini tujuan dari i'tikaf yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat i'tikaf ya, yang berikutnya, syarat i'tikaf ada dua ya. Yang pertama adalah hendaknya dengan niat ya, seperti yang tadi kita sebutkan dalam pengertian ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla. Apa tadi pengertiannya? Itu adalah al-iqamatu fil masjid biniyati taqarrub ila Allah azza wajal, yaitu berdiam diri di masjid. Nah, ini menjadi syaratnya juga ya. Ya berarti syarat yang kedua itu dilakukan di masjid. Yang pertama adalah syaratnya itu dilakukan di masjid, berarti melakukan i'tikaf selain di masjid. Nanti kita akan bahas apakah masjidnya itu harus dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya atau cukup masjid itu yang di dalamnya melaksanakan sholat 5 waktu saja sudah bisa. Nah, sehingga syarat utamanya, tapi ya wajib untuk dilakukan, jika ingin i'tikafnya itu dikatakan sebagai i'tikaf yang sah, maka harus dilakukan di masjid. Jika tidak dilakukan di masjid, maka itu bukan i'tikaf namanya. Jadi al-iqamatu fil masjid, senantiasa i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah biniyati taqarrub ilallah, senantiasa berdiam dirinya di masjid tersebut ya, dia jadikan niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diantara sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang yang di malam hari, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada orang yang bermalam di masjid tapi niatnya enggak i'tikaf, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan i'tikaf karena niatnya berbeda. Sedangkan orang yang hanya sebentar saja dia duduk di masjid, lalu dia niatkan itu untuk i'tikaf, maka dia telah mendapatkan keutamaan i'tikaf. Inilah besarnya daripada niat tersebut. Oleh karenanya, ini syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama niat, kemudian dilakukan di masjid. Adapun wanita, tambahan 2 syarat tadi. Harus meminta izin kepada suaminya jika dia sudah menikah, atau kepada walinya jika dia telah belum menikah. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaannya, di masjid manakah boleh dilakukannya i'tikaf? Ya, apakah i'tikaf itu boleh dilakukan di masjid mana saja? Maka kita sebutkan mayoritas ulama i'tikaf itu disyariatkan di dalam masjid. Karena kenapa? Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Menemui istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf masjid ya. Jadi larangan ini masih boleh menemui istri atau tidak boleh suami istri dalam keadaan i'tikaf. Ini membatalkan i'tikaf. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah menyebutkan di masjid yang umum, tidak disebutkan masjid mana saja, tidak dikhususkan masjid mana saja, artinya ketika di dalam masjid maka sah i'tikafnya. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan atau membawakan dalam bab tentang i'tikaf ya, dalam kitab beliau Sahih Bukhari,
I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu boleh dilakukan di masjid manapun, ya. Jadi dikuatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan yang berikutnya adalah apakah harus ditegakkan di masjid yang ada sholat Jumatnya ataukah tidak perlu? Ya. Kemudian kita lihat slide yang berikutnya. Nah, Imam Malik ya mengatakan bahwasanya i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, ya, asalkan di dalamnya dilakukan sholat 5 waktu, ya. Jadi kalau dilakukan sholat 5 waktu, maka disitulah boleh dilakukan i'tikaf. Karena kenapa? Karena kalau tidak ditegakkan dalam masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu, maka bagaimana nanti dia cara sholatnya? Apakah dia akan terus keluar dan masuk lagi, keluar dan masuk lagi, sehingga ini kalau dia niatnya untuk beriktikaf selama 10 hari, ini membatalkan iktikaf nanti. Ya. Nah, kemudian, namun, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menambahkan syarat, yaitu di masjid yang diadakan sholat Jumat. Karena kenapa? Tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan sholat Jumat, orang yang beriktikaf tidak perlu keluar masjid. Makanya kenapa disyaratkan harus di masjid yang terdapat sholat Jumatnya atau yang ditegakkan sholat Jumat, agar orang yang beriktikaf itu mereka tidak keluar dari masjid ketika ditegakkannya sholat Jumat. Ya, jadi ini jawabannya. Kalau ada pertanyaan apakah masjidnya di mana saja boleh? Ya, jawabannya di masjid mana saja boleh dilakukan i'tikaf. Lebih utamanya di masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu, dan lebih utamanya lagi adalah di masjid yang ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum beriktikaf, ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya syarat wanita itu bisa melakukan i'tikaf di malam terakhir bulan Ramadan adalah yang pertama meminta izin suaminya, kemudian yang kedua tidak menimbulkan fitnah, kemudian tidak menimbulkan godaan atau membuat orang lain tergoda dengan penampilannya, ya, karena wanita itu harusnya menutup auratnya, tidak memakai wangi-wangian, kemudian menutup auratnya dengan sempurna supaya tidak menjadi fitnah. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang sering ditanyakan seperti ini. Apakah wanita yang melakukan i'tikaf di tempat sholatnya di rumah, itu kan biasanya wanita itu ada tempat sholatnya di dalam rumah atau mihrabnya. Kalau mihrabnya tersebut apakah sah? Maka kata para ulama, la yasihu i'tikaful mar'ati fi masjid baitiha. Tidak sah bagi seorang wanita yang melakukan i'tikaf di tempat sholat yang ada di dalam rumahnya. Ya, karena bukan dilakukan di masjid. Dan ini adalah kesepakatan jumhur ulama. Tidak sah bagi wanita jika sholat yang ada di dalam rumah tersebut, maka harus dilakukan di masjid. Baik, kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bahas juga adab-adab ketika i'tikaf, ya. Yang pertama adalah menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak ibadah. Karena tujuan i'tikaf yang tadi kita sebutkan itu adalah membantu kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah, membantu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang mungkin di rumah itu dia kurang fokus dalam membaca Al-Quran, maka ketika i'tikaf hendaklah dia menyempurnakan, memaksimalkan, memanfaatkan waktu i'tikafnya dengan baik, ya, membaca Al-Quran, zikir, meroja ilmu, sholat malam, dan lain sebagainya, itu akan sangat mudah dia kerjakan ketika dia melakukan i'tikaf. Maka ini diantara adabnya, maksimalkan waktu itu untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, diantara adab i'tikaf itu adalah menjauhi hal-hal yang sia-sia. Tidak bercakap berlebihan, sehingga mengurangi atau mengambil waktu ibadahnya. Kemudian yang kedua, menjauhi perkara ghibah dalam berbicara atau melakukan perbuatan yang melalaikan dari tujuan ibadah yang seharusnya dia lakukan. Ya.
datang untuk etikaf, ternyata malah ngobrol panjang lebar, cerita masalah bisnis, cerita masalah apa saja, maka ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Karena mengurangi waktu ibadah yang seharusnya tujuan dari etikaf itu digunakan untuk ibadah, maka dilalaikanlah dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Maka ini yang perlu kita hindari. Kemudian, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama waktu berdiam diri di dalam masjid sehingga dikatakan sebagai i'tikaf? Yang pertama, tidak ada batasan waktu minimal, ya. Tidak ada batasan waktu minimal, ini yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada batasan waktu minimal untuk lamanya i'tikaf. Artinya ketika dia duduk sebentar saja, 1 menit, 2 menit, atau 1 jam, 2 jam, dengan niat untuk melaksanakan i'tikaf seperti yang tadi kita sebutkan, biniyatit taqarrub ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam i'tikafnya tersebut, maka i'tikafnya sah. Ya. Maka i'tikafnya sah. Atau dia mau melakukan malamnya saja tanpa siangnya dengan niat untuk i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah, maka i'tikafnya sah. Ada orang yang seperti itu. Dia tidak bisa i'tikaf siangnya karena mungkin harus mengerjakan hal-hal yang lain. Ya, ada seorang suami yang harus mencari nafkah untuk istrinya, atau ada seorang istri ya yang harus melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dan lain sebagainya, maka kalau dia lakukan hanya di malam harinya saja, maka itu sudah sah menjadi suatu i'tikaf. Ya. Kemudian yang lebih afdolnya tentu adalah dilakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka akan ada perbedaan pahala daripada orang yang melakukan i'tikaf 10 hari terakhir penuh dan orang yang melakukan malam-malamnya saja. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada batasan maksimal lamanya. Ya. Kalau dilakukan selain bulan Ramadan, boleh apa tidak? Boleh. Kalau dilakukan selain bulan Ramadan dengan niat i'tikaf, mau dia i'tikaf 1 tahun, mau dia i'tikaf 2 tahun, maka silakan dilakukan. Karena i'tikaf itu tidak disyaratkan bulan Ramadan, tidak disyaratkan puasa juga. Ya, karena i'tikaf itu adalah amalan yang tidak terkhusus di bulan Ramadan saja. Dia mau berdiam diri selama seminggu di masjid untuk beribadah, maka silakan. Tapi sepakat para ulama, waktu yang paling afdolnya adalah dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sehingga i'tikaf itu sah meskipun tanpa puasa. Ya, jelas ya. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan mulai masuk dan keluar masjid untuk i'tikaf? Ya, bagi teman-teman yang nanti ingin melaksanakan i'tikaf tujuannya untuk beribadah kepada Allah, kapan mulai masuknya? Jika ingin beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, ini yang bagi yang mau iktikaf 10 hari terakhir penuh, siang dan malamnya, atau bukan malam saja ya, siang malamnya dia tidak keluar di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah, maka seorang yang beriktikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh di malam, setelah sholat subuh di hari ke-21. Ya. Di hari ke-21. Kemudian nanti keluar setelah sholat subuh di hari Idul Fitri ketika menuju lapangan. Namun para ulama mazhab menganjurkan untuk masuk masjid menjelang matahari tenggelam di malam ke-20. Ya, ini sehingga dikumpulkan beberapa pendapat ini bagi yang masuk di subuh ya, di subuh hari malam subuh 21 boleh juga, atau ada juga yang ingin masuk di hari ke-21-nya setelah di hari ke-20-nya setelah tenggelamnya matahari, maka itu juga tidak mengapa. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar masjid tanpa ada alasan syar'i. Ya, dia masuk masjid untuk melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ya setelah masuk nggak ada alasan syar'i, ya nggak ada kebutuhan yang mendesak, artinya dia keluar, maka ini i'tikafnya menjadi batal. Kemudian di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf juga adalah melakukan hubungan suami istri, ya. Sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Janganlah kalian bertemu dengan istri-istri kalian atau melakukan hubungan suami istri
wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian ya dalam keadaan beriktikaf di masjid. Sehingga larangan ini menjadi syarat bahwasanya kalau dilakukan maka akan batal itikafnya. Baik, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan iktikaf yang tadi kita sebutkan menjadi tujuan yang sangat penting sekali untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Kemudian di malam atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaannya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini yang pertama, ya, malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan semua keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di satu surat khusus, yaitu Al-Qadar. Tentu kita semua sudah menghafal surat ini. Kalaupun tidak menghafal, setidaknya sering mendengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang mulia, yang kita baca setiap hari, yang kita pegang setiap hari, yang kita murojaah setiap hari, Allah turunkan di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini lebih kurang kalau diumurkan menjadi 83 tahun lebih, ya. 83 tahun ya, lebih kurang. Dan itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang melakukan amalan di malam Lailatul Qadar ini. Allah lipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Antum melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar, pahala yang Allah lipat gandakan itu lebih baik dari 1000 bulan, atau sekitar 83 tahun bahkan lebih, ya. Satu malam yang antum melaksanakan sholat itu lebih baik dari umur kita. Yang Nabi SAW sebutkan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkisaran mungkin antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalika, dan sedikit yang lebih dari itu. Maka satu malam mulia yang kita melaksanakan amal ibadah di dalamnya, ini luar biasa keutamaannya, melebihi keutamaan tersebut daripada 1000 bulan. Kemudian di malam Lailatul Qadar juga ini, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam di mana turunnya para malaikat, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membuat malam itu menjadi tenang. Malam itu menjadi berkah. Apa makna keberkahan yang disebutkan oleh para ulama? Kata para ulama, ziyadatul khair. Jadi makna keberkahan di malam tersebut, atau makna keberkahan secara umum adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setiap antum melaksanakan amal ibadah di dalamnya itu Allah lipat gandakan pahalanya. Bacaan Al-Qur'annya, sholat maghribnya, sholat isyahnya, kemudian tahajudnya, dan seterusnya, maka Allah akan menambahkan keberkahan itu, yaitu ziyadatul khair. Allah akan tambahkan kebaikan. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar ini adalah malam diampuninya dosa-dosa seseorang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa seseorang yang telah lalu. Karena keutamaan yang begitu besar ini, maka hendaklah seorang muslim memaksimalkan satu malam ini dengan cara berusaha untuk mencarinya. Nah, salah satu cara, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mendapatkan
malam Lailatul Qadar ini adalah cara yang paling ampuh itu tentu dengan i'tikaf. Ya. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka cara yang paling ampuh itu harus dengan i'tikaf. Karena kenapa? Kalau seseorang itu beribadah di 10 hari terakhir dengan memaksimalkan semuanya, mustahil dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi adanya di 10 malam terakhir. Kemudian lebih spesifik lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Ya. Nah, kalau ada misalnya di antara kita yang beribadahnya di malam ganjil, ya, atau di malam-malam ganjil saja, ini khawatirnya tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena kenapa? Para ulama berselisih pendapat. Dihitung malam ganjil itu apakah dihitung dari depan atau dihitungnya dari belakang, sehingga tidak bisa untuk menentukan pasnya daripada malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil, apakah dihitung dari depan atau dari belakang. Nah, oleh karenanya bagi yang menyempurnakan memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan i'tikaf, maka mustahil bagi dia untuk tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau dia menyempurnakan i'tikafnya dengan semua ibadah di 10 malam terakhir, maka dia pasti akan mendapatkan malam tersebut. Tapi kalau orang yang hanya beribadah di satu malam saja, dia kira itu malam Lailatul Qadar, ya barangkali bukan malam Lailatul Qadar. Ya, artinya nanti akan meragukan dia kalau dia mengkhususkan malam-malam tertentu saja. Maka ini diantara hikmah bagi seseorang yang melaksanakan i'tikaf. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tanda ya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Ya, bagaimana penentuan atau cara kita mendeteksi ya atau hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi menyebutkan ya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam 10 atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadar minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian 10 malam Lailatul Qadar itu di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti ini menjadi kesimpulan yang pertama disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di mana? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi Nabi menyampaikan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti adanya di malam ganjil. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di malam 21, ada yang mengatakan di malam 23, ada yang mengatakan di malam 24, ya. Artinya perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang menjadi titik terang bagi kita adalah adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka maksimalkanlah ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian jika sudah terjadi malam Lailatul Qadar itu apa tanda-tandanya? Ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malam itu menjadi tenang. Matahari pagi harinya terasa sinarnya tidak menyilaukan. Ya, matahari biasa. Kalau di hari-hari biasa, matahari itu akan terbit, sinarnya itu menyilaukan. Tapi setelah terjadinya malam Lailatul Qadar, maka tidak terbit matahari itu, maka cahayanya tidak akan menyilaukan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda wa la syu'a laha." Matahari terbit di pagi hari malam Lailatul Qadar, cahayanya putih dan tidak terik. Ya. Ini teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan ada nanti tanda-tandanya jika malamnya sudah lewat daripada malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya?
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak ditampakkan? Kenapa Allah itu tidak memberitahukan kepada kita bahwasanya oh malam Lailatul Qadar itu adanya di malam 21 misalnya? Kenapa Allah nggak memberitahukan kita secara spesifik seperti itu? Atau mungkin Allah tidak mengabarkan kepada kita kenapa malam Lailatul Qadar tidak Allah kabarkan secara spesifiknya misalnya di malam 23 atau 25. Hikmahnya teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kenapa Allah menyembunyikan itu? Karena untuk membuat kita semua lebih semangat mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hambanya bahwasanya malam Lailatul Qadar ada di malam 25 saja misalnya, maka orang-orang itu hanya akan beribadah di malam 25 saja tanpa menghiraukan malam-malam yang lain. Dan mereka akan berbangga, saya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi Allah sembunyikan itu supaya kita lebih semangat, lebih menjaga, dan lebih mengejar apa yang menjadi keutamaan tersebut. Bukan di malam-malam tertentu saja. Akan tetapi di semua malam, di 10 hari terakhir itu, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hikmahnya. Jadi tidak disebutkan supaya kita lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa amalan terbaik ya yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar? Amalan terbaik di malam Lailatul Qadar, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama itu adalah memperbanyak doa. Doa minta ampunan kepada Allah, doa minta istighfar kepada Allah ya. Kemudian doa ya meminta disehatkan, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dianjurkan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "Lau alimtu ayya lailatul qadar", seandainya saya tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang, lakana aktsaru du'ai fiha an as'ala al-afwa wal afiyah. Maka aku akan memperbanyak memanjatkan doa, kata beliau, meminta ampunan dan meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita memperbanyak doa ya di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah, siapa yang tahu doanya? Ya, siapa yang tahu doanya? Dan ini sering diulang-ulang ya. Biasanya kalau di 10 hari terakhir itu sering diulang-ulang di masjid. Ya, karena ini memang ada di antara keutamaannya yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita senantiasa berdoa dengan doa tersebut. Ya, siapa yang tahu doanya? Nanti ada hadiahnya dari admin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masya Allah, mumtaz jiddan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini adalah doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita juga senantiasa kita panjatkan. Bahkan tadi Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, seandainya aku tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang, maka yang paling banyak aku doakan adalah meminta ampunan dan meminta kesehatan. Ya, jadi ini nanti memperbanyak doa. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadar ma ad'u?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya ibadah yang aku lakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku doa?" Jadi Aisyah bertanya supaya ketika dia beribadah di 10 malam terakhir dan bertepatan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan berdoa. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apa yang harus saya doa wahai Rasulullah?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna," atau fa'fu anni. Maka doakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan menyukai ampunan, fa'fu anna, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ya. Jadi ini dirutinkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyarankan Aisyah untuk memperbanyak doa tersebut. Ini dalilnya.
Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak yang pertama istighfar. Kemudian yang kedua doa-doa yang lainnya selain daripada doa yang tadi kita panjatkan. Yang ketiga, kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian senantiasa merutinkan sholat malam, banyak sedekah, karena ibadah yang kita lakukan tadi kita sebutkan, ya, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu keutamaannya sangat besar. Ya, jadi ini amalan-amalan yang nanti ya lebih utama untuk dirutinkan di bulan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya. Ini kita sebutkan beberapa kesalahan yang sering sekali terjadi sehingga meluputkan kita dari mengejar malam Lailatul Qadar. Yang pertama, hanya semangat beribadah di malam 27 saja. Ya. Jadi mereka bilang, oh malam Lailatul Qadar itu kan ada di malam 27. Ya, maka ini adalah pemahaman yang salah. Karena para ulama pun berbeda pendapat tadi. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25. Kalau dia mengkhususkan satu malam ganjil saja, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Tapi kalau dia memaksimalkan 10 hari terakhirnya, maka mustahil dia melewatkan malam Lailatul Qadar. Maka ini tidak boleh kita mengkhususkan satu malam tertentu, ya, karena kita kemungkinan besar akan terlewat dari malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang kedua, menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai ritual-ritual khusus, ada seremonialnya, ya. Mereka merayakan, oh ini malam Lailatul Qadar, akhirnya nanti menyalakan lilin, tidak fokus ibadah, tapi menjadikan itu ritual khusus. Makanya tentu adalah yang pertama tidak dicontohkan oleh Rasul, kemudian yang kedua ya tidak sebaiknya dilakukan hal tersebut karena melalaikan malam ibadah. Kemudian yang ketiga, sibuk foto, sibuk live, sibuk ngonten dan lain sebagainya, ya akhirnya melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kurangi ya interaksi dengan HP, ya. Kurangi interaksi dengan hal-hal yang menyibukkan diri sehingga dia melalaikan ibadahnya kepada Allah. Iktikaf bukan sibuk HP. Ada orang yang datang ke masjid bawa bantal, bawa tikar, bawa HP, bawa apapun itu sehingga menyibukkan dia. Akhirnya sepanjang malam, sepanjang hari tidur saja. Ada yang tiap panjang hari ngobrol saja. Ada yang sepanjang hari main HP saja. Ya ini ketika iktikaf. Maka hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari. Karena kenapa? Melalaikan atau menghabiskan waktu yang harusnya kita gunakan untuk ibadah. Kemudian yang terakhir, di antara kesalahan-kesalahannya adalah meyakini tanda-tanda secara mutlak tanpa dalil yang kuat. Seperti yang tadi kita sebutkan, mereka meyakini, oh malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27 saja. Ya, bisa jadi nanti datangnya di malam-malam yang lain. Maka tidak boleh menentukan tanggal sampai kita benar-benar memaksimalkan semua malam-malam tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan pergi tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti akan menjadi orang yang sangat merugi sekali. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan yang disebutkan oleh para ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ketika dilakukan di malam tersebut. Maka siapapun yang menyempurnakan, memaksimalkan, memanfaatkan bulan Ramadannya dengan sebaik mungkin, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Akan tetapi teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul yang mulia, makhluk yang terbaik yang berdoa diaminkan oleh nabi terbaik. Apa kata malaikat Jibril ketika berdoa? Rogima anfu rajulin, celakalah seseorang man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia mendapatkan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia mendapatkan bulan Ramadan, dia sudah ada kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan kebaikan di dalamnya, tapi tidak dia manfaatkan, ya. Sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kemarin teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana ingin cerita ada salah satu jemaah ana yang dulu sampai Ramadan kemarin sampai sekarang masih teringat apa yang beliau ucapkan. Apa yang beliau ucapkan kepada ana? Beliau mengatakan seperti ini. Ustadz, ya, mungkin saya memaksimalkan Ramadan tahun ini, kata beliau, dengan semaksimal mungkin. Saya khawatir Ramadan tahun depan saya nggak dapat lagi, kata beliau. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Wallahi baru kemarin ana dikirimkan pesan beliau yang mengucapkan tersebut meninggal dunia. Subhanallah. Sebentar lagi ya bulan Ramadan akan masuk, qadarullah, ya, maut lebih dahulu menjemput beliau. Jadi oleh karenanya barangkali Ramadan tahun ini, ya, ini menjadi Ramadan terakhir kita karena umur kita tidak ada seorang pun yang tahu apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ajal tersebut, ya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada seorang pun yang bisa memajukan, enggak akan ada seorang pun yang bisa memundurkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, maka akan terjadi kematian tersebut. Tidak peduli, ya Allah sebentar lagi Ramadan, tolong jangan wafatkan saya. Tidak bisa lagi kita seperti itu. Maka 10 malam terakhir ini adalah kesempatan terakhir. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang dicari bukan malamnya, tapi ampunan Allah. Setiap malam kita beribadah, setiap malam kita melakukan kebaikan. Tapi di malam Lailatul Qadar ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah malam yang spesial. Maka carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala, carilah keutamaannya sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini, ya, senantiasa bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah di atas kebaikan, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Tadi sudah dilaksanakan sidang isbat, ya, bahwasanya 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, fadhal. Jazakumullah khairan atas pemaparan materi dari Ustaz. Kita tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh mengangkat tangannya. Dan bagi yang akhwat ataupun yang perempuan, bisa ditulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Oke, baik, dipersilakan yang ingin bertanya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri. Tadi Yuni Nurma mau bertanya itu. Yunita Nurma kah? Silakan. Kadang-kadang saya setuju dengan itu, Mas. Kritik kita kan tidak tahu kalau kritik yang bagus nanti disampaikan, itu yang jelek ya diabaikan, tapi dengan kasih keluar dengan kata-kata yang kalau nggak ada saya mau bertanya kalau gitu, Ustaz. Tapi saya nih
keluar materi bertanyanya Ustaz. Yang dalam materi dulu ada. Yang dalam dulu dah kalau gitu. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa, silakan. Iya ya. Saya dulu teringat kita masih di pondok. Saya masih kelas 1 MA. Ustadz Iswahyudin kelas 3 MA. Pas ketika pulang sholat, Ustadz Iswahyudin sama Abah Muslim dulu ada bincang-bincang. Tapi saya terngiang-ngiang sampai sekarang pembahasan itu gitu. Karena jalan agak jauh 10 meter lah gitu pembahasannya, habis bahasan berdua jadi. Terus saya agak jauh jadi kurang mendengar, tapi pembahasan itu kayak menarik begitu. Pembahasan itu tuh kalau kita punya keinginan melakukan sesuatu dalam pikiran itu dalam pikiran itu kita mau lakukan sesuatu, tetapi kesempatan itu tidak selalu ada gitu. Dulu tuh kalau nggak salah masalah cuci pakaian lah begitu, pengen cuci cepat tapi kan selalu kok terlambat terus gitu. Katanya itu bisa masuk kategori sampai munafik gitu, karena beda beda apa pikiran sama hati gitu. Kira-kira begitu yang kalau saya nggak dengar dulu pas pembahasan Ustadz Sohyudin sama Pak Muslim. Demikian Ustadz. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut kah sekarang? Baik, Masya Allah. Yang anak sendiri udah lupa itu kejadiannya ya, Masya Allah ya. Ya, mungkin pertama ya, karena dulu apa yang kami bicarakan itu ya karena masih sebatas santri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin perbincangan itu karena minimnya ilmu ya, namanya juga masih santri dan belum terlalu banyak belajar. Nah, tapi yang berkaitan dengan menunda-nunda kesempatan, ini diantara hal-hal yang paling disukai oleh syaitan. Menunda-nunda melakukan sesuatu, apalagi itu kebaikan, itu menjadi senjatanya syaitan. Sebagaimana disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya ini menjadi tablis iblis, menjadi senjatanya syaitan untuk melalaikan seseorang itu dari kebaikan. Karena ketika seseorang menunda kebaikan untuk dilakukan, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang akan ditunda oleh dia. Ya, makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amal kebaikan, fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena fitnah yang datang itu seperti gelapnya malam gulita. Yusbihu mu'min ya wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang itu paginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah, bisa jadi di sore harinya dia sudah kufur lagi. Karena hati itu bisa berubah. Apa yang kita ingin lakukan kebaikan saat itu, maka badiru bil a'mal. Maka silakan dimaksimalkan. Ya. Kemudian disegerakan untuk melakukan amalan tersebut. Karena bisa jadi yang pertama apa yang kita niatkan tersebut saat itu ya, kemudian kita tunda, barangkali hati kita berubah ya. Misalnya ada keinginan besar untuk memulai sholat tahajud, ada keinginan besar untuk memulai sedekah ya, tapi dia tunda, ntar dulu aja deh ya, tunggu saya ada itikat baik, atau tunggu saya mampu dan lain sebagainya. Bisa jadi besoknya lagi hatinya berubah sehingga tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Atau yang kedua, bukan hatinya yang berubah, tapi lebih dahulu kematian itu menjemput dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa sebab ya mengatakan kepada para sahabatnya untuk segera melakukan ketaatan, segera melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu apa yang lebih dahulu ya menjemput kita. Apakah itu kematian ataukah niat kita yang berubah. Makanya di antara
salah satu atau salah satu hasil ya. Hasil yang disebabkan oleh menunda-nunda kebaikan itu adalah bahwasanya dia telah mempersiapkan penyesalan dia. Menunda kebaikan berarti menyiapkan penyesalan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang bagaimana penghuni neraka itu. Mereka yang menunda-nunda kebaikan di dunia berarti mereka menyiapkan penyesalan nanti di akhirat. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Penduduk neraka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia." Apa yang mereka minta? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Semoga aku bisa melakukan kembali ya Allah amalan kebaikan yang dulu pernah aku tinggalkan di dunia. Ya. Jadi mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia supaya melakukan amalan kebaikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Ya, maka sekali-kali tidak, karena kalimat tersebut telah dikatakan atau telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dimaksimalkan. Begitu juga ya dalam ayat lain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersedekah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya infakkanlah, anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian itu kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka tak kala kematian itu datang kepada mereka, mereka meminta, ya Allah, akhirkan kematian kami. Apa yang mereka minta? Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah ya Allah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi semua itu tentu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Karena menunda kebaikan berarti kita mengundang penyesalan. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini nasihat ana untuk diri ana pribadi dan kita semua tentunya, jangan pernah menunda kebaikan. Kemudian ada tadi pertanyaan, apakah itu termasuk tanda munafik karena berbeda antara isi kepala dan isi hati? Ya tentunya ini tidak. Karena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu adalah tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, ya dia berbicara dengan orang lain maksudnya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia diberikan kepercayaan dia mengkhianati. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Jadi ini tidak termasuk di antara tanda munafik, tapi menunda amal itu termasuk di antara perbuatan yang buruk. Tapi ada lagi pertanyaan yang lain? Next, ini ada pertanyaan lagi. Apa amalan yang bisa dikerjakan oleh perempuan ketika dalam kondisi haid pada 10 hari terakhir, dan apakah diperbolehkan wanita yang haid itu iktikaf di dalam masjid? Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa saja amalan yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang sedang haid ketika i'tikaf ya. Kemudian apakah bisa wanita yang sedang haid itu beriktikaf? Ini ya, pertanyaan juga yang banyak sekali masuk kepada kami. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, wanita bisa memaksimalkan bagi dia di masa haidnya. Yang pertama, dia bisa memperbanyak doa. Kemudian dia bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, dia boleh membaca Al-Qur'an selama dia tidak menyentuh mushafnya. Ini menurut pendapat yang lebih benar ya. Tidak menyentuh langsung mushafnya. Ya, kemudian dia juga bisa bersedekah ya. Karena jangan kita anggap bahwasanya amalan di malam Lailatul Qadar itu hanya sebatas sholat saja. Padahal wanita yang haid itu tidak diperbolehkan untuk dia sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang dilarang ketika haid. Tapi banyak ibadah yang diperintahkan. Dia bisa bersedekah, dia bisa berzikir sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah boleh
wanita yang haid itu dia beriktikaf. Ya, jadi ada satu hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya lupa lafaz asli hadisnya. Sebentar saya carikan dulu. Ya, bahwasanya wanita yang haid ya itu dia boleh untuk melakukan i'tikaf ya selama dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi larangan i'tikafnya tersebut. Ya, jadi ada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa istri Nabi yang sedang haid, kemudian mereka pun diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk i'tikaf di masjid. Ya, artinya mereka diperbolehkan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ya, hanya saja mereka tidak diperintahkan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak boleh dikerjakan selama haid tersebut ya, seperti sholat, kemudian menyentuh mushaf dan yang lain sebagainya. Akan tetapi dia boleh untuk memaksimalkan ya dia berzikir, dia berdoa seperti dari doa-doa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menghalangi untuk ibadah-ibadahnya wanita dilakukan di masjid. Nah, ada lagi? Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memaksimalkan Ramadan di tengah kesibukan kuliah yang belum libur? Mana yang harus diutamakan? Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk yang bertanya. Bagaimana cara memaksimalkan bulan Ramadan dalam keadaan sibuk kuliah, kemudian ada juga misalnya yang sibuk bekerja, ada juga misalnya yang sibuk melakukan hal-hal yang lain karena kesibukan-kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka silakan maksimalkan yang menjadi kesibukannya. Kemudian nanti bisa dijadwalkan untuk menetapkan skala prioritas. Jadi apa yang menjadi ibadah yang paling utama di bulan Ramadan itu maka maksimalkan. Misalnya kuliahnya berapa lama? Waktu kuliah itu biasanya dari pagi sampai sore lah. Taruhlah kita mengatakan bahwasanya waktu kuliah itu dari pagi sampai sore, misalnya seperti itu. Ya, kemudian maka malam-malamnya nanti atau waktu-waktu yang lain bisa kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak tugas, maka kita bisa mengatur waktu kita selama misalnya dalam malam hari itu kita bisa maksimalkan setengah jam mungkin untuk bacaan Al-Quran. Ya, saya yakin sesibuk-sibuknya waktu kuliah pasti ada kita waktu setengah jam atau 10 menit atau 15 menit waktu yang kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga targetan kita untuk baca Quran itu bisa tercapai dengan waktu yang kita khususkan. Jadi kita memanage waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, letakkan skala prioritas seperti yang tadi kita sebutkan, Misalnya apa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan? Ya, misalnya membaca Al-Quran. Maka tetapkan waktu untuk membaca Quran. Atau misalnya nanti sholat malam, sholat tarawih. Ya, maka luangkan waktu untuk sholat tarawih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu lailah." Siapa yang berdiri bersama imam dalam melaksanakan sholat tarawih sampai selesainya pun bersama imam, maka dia akan dicatat seperti sholat semalaman penuh. Ya, jadi ketimbang sholat sendiri di rumah, ya dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu adalah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Maka dia dicatat pahalanya seperti sholat semalaman penuh. Maka nanti setelah sholat tarawih, maka dia boleh beristirahat atau mengerjakan tugas untuk persiapan kuliah besoknya lagi. Jadi seperti itu, yang pertama bisa memanage waktu dengan baik, karena luar biasa, antum adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak semua orang mungkin bisa mengumpulkan kuliah dengan jadwal Ramadan juga, tapi di antara hal-hal yang bisa kita maksimalkan adalah memanage waktu. Kemudian yang kedua, letakkan skala prioritas. Ibadah apa yang paling afdol, maka silakan dikerjakan. Jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengganti puasa yang ditinggal dari tahun ke tahun?
karena sebelumnya belum tahu hukum untuk mengganti puasa bagi perempuan yang haid. Apakah itu wajib, Ustaz? Baik, Masya Allah. Untuk perempuan yang haid, maka dia wajib qadha. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ini ketika haid. Jadi selama masa haidnya yang telah dia tinggalkan, misalnya berapa haidnya wanita itu umumnya, maka dia misalnya 7 hari atau 8 hari. Ada yang maksimal haid itu kata para ulama sampai 15 hari. Kalaulah misalnya dia haidnya itu datang 8 hari, maka nanti 8 hari itu nanti diqadha di hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti di hari-hari yang lain. Boleh panjang tahun itu silakan diganti. Mau 1 bulan 1 kali, atau mau 2 bulan itu 2 kali. Jadi tidak mesti harus berturut-turut. Selama 1 tahun itu boleh. Ya, selama kita punya waktu luang, maka itu wajib diganti. Ya, adapun kalau dia wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan menyusui, ini khilaf para ulama. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ini sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Umar, juga pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jika wanita hamil dan menyusui meninggalkan puasa karena takut kemudorotan akan dirinya dan janinnya, maka mereka boleh meninggalkan puasa. Selama mereka meninggalkan puasa itu, maka nanti mereka cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tidak perlu diqadha. Ada juga para ulama mengatakan ya mereka bayar fidyah dan qadha. Ya, tapi ana lebih cenderung untuk memilih pendapat ya hanya bayar fidyah saja. Nah, adapun wanita haid ini wajib dia untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, pada teman-teman sekalian, mengingat waktu kajian kita udah lewat, maka kita cukupkan kajian kita pada hari ini dan sesi terakhir kita sebelum Ramadan. Kita cukupkan sekian. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa di grup. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dan waktu yang telah diberikan kepada kita dan memberikan pemahaman juga kepada kita bagi yang belum tahu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman juga yang sempat hadir dan ikut kajian pada malam hari ini. Dan ini bukan yang terakhir, dan ini juga pertemuan terakhir bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kajian lagi setelah bulan Ramadan insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu luang dan waktu yang panjang dan umur yang panjang bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mari kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang nggak sempat dijawab pertanyaannya, kami mohon maaf. Kepada Umair, Dita Sonia, mungkin di kesempatan yang lain nanti kita bisa bertemu di kajian yang berikutnya. Kita sudah bertemu secara virtual, sudah menempuh pada jam 1 jam 48 menit. Luar biasa. Kemarin 1 jam 18 menit paling tinggi. Sekarang insya Allah paling banyak 1 jam 48 menit. Luar biasa Ustaz penjelasannya, dan pertanyaannya sisa 2 sebenarnya, tapi karena waktu kami cukupkan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.